MBG ini makan bergizi gratis ya, yang semula sasarannya adalah anak-anak sekolah. Nah, kemudian dikembangkan kepada sasaran yang memang sangat menentukan. Artinya untuk percepatan penurunan stunting terutama, yaitu mulai dari calon bayi itu. Kalau yang berjalan selama niki Bu, apalagi berbicara geografis kayak gitu yang sudah bisa dijangkau, keamanannya seperti nanti Bu? Nah, itu nanti dikasih tahu ini hari Senin ini makanannya, hari Selasa ini, hari begitu. Ada yang juga membagi Senin dan Kamis. Senin didistribusikan sekali biasanya di kantor desa. Nah, kemudian kadernya nih TPK-nya mengambil di kantor desa, bawa ke masing-masing ke rumahnya. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Ida Ayu Made Sadnyari di acara podcast Tribun Bali. Kali ini kita akan membahas topik yang penting dan masih hangat sekali ya, yaitu terkait MBG 3B. Makan bergizi gratis, Bumil, Busui, dan Balita. Seperti apa sih sebenarnya MBG 3B ini di Bali? Ini sangat dekat ya dengan kehidupan keluarga di Bali. Untuk itu telah hadir di studio narasumber kita, Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ibu Niluh Gede Sukardiasih. Swastiastu Ibu. Swastiastu. Punapi gatranya rahayu nggih. Astun karo kena. Sehat nih kelihatan deh walaupun sibuk tapi selalu energik beliau. Terima kasih Bu sudah hadir. Yang sangat tertarik sekali untuk membahas terkait MBG 3B niki banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Sebenarnya mungkin di awal nih Bu, sebenarnya bisa dijelaskan nggih, napi sebenarnya MBG 3B nika dan enten dasar hukumnya ten nggih. Terima kasih. Halo, selamat siang Tribuners dimanapun berada. Ya, saya Teluh D. Jadi biasa dipanggil Luh D aja. Kalau kita bilangnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, perwakilan BKKBN Bali, ya Provinsi Bali. Jadi kita sekarang berbicara tentang prioritas nasional, programnya Pak Presiden Prabowo yang luar biasa. Ya, bagaimana program yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana salah satu yang menentukan adalah status gizi. Status gizi daripada anak-anak kita yang merupakan generasi penerus kita nanti, agar dipastikan gizinya terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, MBG ini makan bergizi gratis ya, yang semula sasarannya adalah anak-anak sekolah, ya mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nah, kemudian dikembangkan kepada sasaran yang memang sangat menentukan. Artinya untuk percepatan penurunan stunting terutama, yaitu mulai dari calon bayi itu, yaitu mulai dari ibu hamilnya, dari akarnya Bu, ya, kita mencegah di awal gitu. Jadi siapkan di awal mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita non PAUD, artinya yang tidak sekolah di PAUD. Kalau yang di PAUD kan sudah dapat langsung dari sekolahnya. Nah, ada yang tidak ikut PAUD, itulah sasaran kita. Jadi memang ini sudah ada Perpresnya, ya Perpres nomor 115 2025, di mana tertanggal 17 November 2025 itu sudah terbit oleh Pak Presiden. Jadi sudah ada dasar hukumnya tentang bagaimana tata kelola dari makan bergizi gratis itu, dan di situ tercantum sasaran yang 3B juga. Artinya niki sebenarnya sudah jelas ya Bu. Sudah jelas. Jadi apalagi sudah ada payung hukumnya sehingga keberlanjutannya itu sudah pasti. Sudah pasti berlanjut. Dan sasarannya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau dari Busui, Bumil, Busui dan balita nggih. Balita non PAUD.
Non PAUD. Hmm. Itu semua ya Bu dapat. Tapi seperti apa? Ada ketentuan khusus nggak Bu? Iya. Sebenarnya sasaran yang didapat dari kita menyiapkan dari kami dari BKKBN itu menyiapkan data sasaran. Sudah terverifikasi, jadi 10% dari SPPG yang dilayani oleh SPPG. Misalnya dia melayani anak sekolah tuh 3.000. Jadi 300-nya harus 3B itu. Gitu. Jadi 300-nya itu harus 3B itu. Nah, kemudian radiusnya memang 6 km dari dapurnya. Dari dapurnya. Jadi kalau kita di Bali punya sasaran setelah kita hitung itu ibu hamilnya sekitar 1.200-an. Seluruh Bali nggih? Ya, 1.290 gitu kalau saya. Kemudian ibu menyusuinya 3.270-an. Nah, kemudian untuk yang balita non PAUD ini hampir 10.000 lebih, 10.700-an sekian. Nah, ini dilayani memang baru dilayani oleh 36 dapur 36 dari 122 yang ada. Yang tersebar di seluruh Bali. Tersebar di seluruh Bali. Jadi baru 36 yang melayani 3B itu. Nah, apakah ada kendala Bu di lapangan? Iya, jadi mungkin penyiapan geografis? dari dapurnya itu. Jadi kalau kita sih data, kami sudah punya datanya karena kita pendataan keluarga. Jadi by name by dress-nya ada siapa mereka. Dan di sini sasaran ini tidak memandang mereka itu sasarannya mampu apa tidak. Oh tidak, Ya, semua kebagian. Semua kebagian. Jadi dia ibu hamil, ibu menyusui, walaupun dia mampu dia dapat tuh ininya MBG-nya seperti itu. Wah, menarik sekali ya, data sudah ada. Jadinya mungkin semoga tidak ada yang terlewat. Nah, dengan adanya data, mungkin kami perlu tahu seperti apa sejauh ini sudah berjalan Bu di Bali. Apakah semua sudah dapat dengan data tersebut atau mungkin ada yang belum karena pengaruh geografis mungkin bukan Ya, ada yang jauh mungkin ada. di pedalaman seperti itu tidak kita pungkiri ya. Jadi kalau yang sudah jalan di Bali belum semua dapat ya. Mungkin yang banyak itu sudah ibu menyusui ya. Kalau yang non PAUD-nya sekitar 30%-an. 30%. Nanti Bertahap kayaknya ya. Karena kan kesiapan SPPG. Oh, Ya, kesiapan SPPG-nya bakal nambah terus nggih Bu iya, SPPG-nya nggih? nambah terus. Ini yang ada kan sudah 122. Iya. Kalau semua aja bisa kan sudah terpenuhi, dia kan udah ada, dia distribusikan ke sekolah-sekolah. Nah, ini tinggal ke 3B-nya saja persiapannya seperti itu. Nah, selama ini kita dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN Bali, kita pertama adalah tugasnya menyiapkan data yang by name by dress. Kemudian kita menyiapkan tenaga. Kita punya tenaga TPK namanya tim pendamping keluarga. Itu satu tim terdiri dari 3 orang. Jadi Di setiap satu desa kader, setiap atau desa, dilihat setiap 150 kakak itu ada satu tim. Ada 3 orang artinya. Iya, 3 orang, ada dari kesehatan, entah dia bidan untuk perawat, kemudian dari PKK, dari kader KB. Nah, ini yang akan menyiapkan, membantu mendistribusikan. Jadi Pak Presiden juga sangat antusias karena ada tenaga yang sudah siap, kemudian mendistribusikan ke ibu hamil, mendampinginya, memastikan makanan itu dimakan. Bukan hanya kita langsung menaruh pergi gitu, tidak, tetapi kita memberikan edukasi juga tentang makanan bergizi apa harusnya, kemudian tumbuh kembang anaknya, terus tentang perencanaan keluarga, misalnya nanti pas ibu hamil, nanti ibu hamil nih setelah melahirkan harusnya pakai alat kontrasepsi. Nah, ini loh ada alat kontrasepsinya sehingga akan dipilih. Jadi edukasinya lengkap semua. Termasuk tentang pola hidup sehat, misalnya ada lihat lingkungannya yang mungkin pembuangan airnya tidak bagus, dikasih tahu. Jadi edukasinya langsung dari dari TPK tersebut. Ya. Jadi kita punya 3.327 kan TPK kali 3 dikali 3 ya 9.900 sekian ya. Nah, ini luar biasa sebenarnya kita sudah punya untuk mendampingi. Ya, tinggal dilaksanakan saja. Yang terakhir memang tugas kita adalah melaporkan. Melaporkan tumbuh kembang, terutama yang balita, atau perkembangan daripada status gizi sasaran kita. Ya, yang 3B itu. Gitu.
Jadi selama niki TPK TPK. ini Udah jalan. sudah berjalan, nggih. Dan kalau dari yang Ibu jelaskan itu peran mereka sangat besar ya, Bu, Luar biasa untuk perannya, mendukung program ini. Mereka sudah, kalau Ibu lihat di lapangan itu kan pun berjalan sesuai dengan Iya, saya lihat sudah, karena pertama TPK ini kan sudah ada sebelum MBG. Gitu. Waktu kita perencanaan pendampingan keluarga, jadi untuk yang berisiko stunting. Jadi keluarga yang berisiko stunting inilah yang kita dampingi mulai dari remaja, calon pengantin itu. Kan ada pemeriksaan kesehatan, kemudian HB, status gizi. Nah, ini kalau ada yang berisiko stunting ini artinya berisiko melahirkan anak stunting. Mungkin dilihat dari status gizinya, HB-nya yang rendah. Nah, ini didampingi oleh tim pendamping keluarga dulu seperti itu. Sampai dia 1000 hari pertama kehidupan, artinya selama ibu hamil, menyusui, anaknya sampai umur 2 tahun di golden period itu. Nah, sekarang ada masuk MBG, dia punya tugas tambahan lagi kan gitu. Jadi TPK ini memang sudah kami latih sebelumnya, setahun 2 tahun sebelumnya. Nah, adanya program MBG kan kita tinggal masukkan aja tugasnya lagi satu gitu, karena nanti dapat juga tambahan dari BGN-nya tentang transportnya seperti itu. Wah, bagus ternyata jadi pemerintah tidak langsung lepas tangan hanya mendistribusikan sebenarnya tapi sampai melihat dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Kalau mungkin ada evaluasi nggak, Bu, dengan kegiatan MBG yang sudah berjalan niki? Ya, dari evaluasi kami memang fluktuasi ya, artinya ada memang yang udah naik status gizinya meningkat, kemudian ada memang masih yang stagnan. Nah, ini kan banyak faktor. Jadi kita tidak meyakini hanya dari MBG saja, karena itu kan cuma 1 kali sehari gitu loh. Nah, yang dua kalinya kan dari mereka. Nah, tentu kita memberikan pemahaman edukasi itu. Anaknya ini umur 1 tahun, apa yang harus dimakan seperti itu. Terus kalau ibu menyusui misalnya dapatnya hanya 1 paket untuk sehari, apa telur sama buah sama ini. Nah, sisanya itu apa yang harus dia makan, kan memang harus usahanya dari situ gitu. Itu kan sangat mendukung tuh. Jadi peran keluarga juga sangat penting. Ya, tidak hanya untuk tumbuh kembangnya ya, seperti itu. Jadi masih memang beberapa dari jangkauan SPPG itu belum 6 semua kilometer, 6 kilo. Jadi kalau yang jauh, nah misalnya karena kita kan geografis Bali kan berbeda ya. Mungkin kalau yang Denpasar gampang bawanya TPK itu. Coba yang di Karangasem, yang masuk seperti itu, yang Bangli, Kintamani yang nggak jauh ke pelosok-pelosok. Apalagi dia yang jauh dari SPPG kan belum apalagi tercover. Makanan harus dipertahankan kualitasnya. Itu dah seperti itu. Kalau yang berjalan selama niki, Bu, apalagi berbicara geografis kayak gitu yang sudah bisa dijangkau, keamanannya seperti napi, Bu, selama ini? Nah, kebetulan yang untuk Tidak 3B, ada sih beritanya. nah untuk 3B ini memang tidak seperti yang di sekolah. Di sekolah, Tidak makannya lebih banyak pakai ompreng yang basah begitu. Nah, itu ada yang berbeda-beda menurut SPPG-nya. Oh, tergantung SPPG tergantung SPPG-nya. Boleh, Bu, ada yang memberikan makanan basahnya itu hanya 1 kali di posyandu diberikan, kan sebulan sekali. Jadi di posyandu diberikan yang basah, yang pakai ompreng itu ya. Misalnya ada sayurnya, ada ini ya buahnya gitu. Tapi ada juga yang tidak memberikan yang basah, hanya yang kering. Dalam artian dia mendistribusikan di hari Senin. Di hari Senin saja, paketnya siapa telur rebus, misalnya buah, terus roti, yang kayak gitu. Nah, itu nanti dikasih tahu ini hari Senin ini makanannya, hari Selasa ini, hari Rabu gitu. Ada yang juga membagi Senin dan Kamis. Senin didistribusikan sekali biasanya di kantor desa. Nah, kemudian kadernya nih TPK-nya mengambil di kantor desa, terus bawa ke masing-masing ke rumahnya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mendistribusikan ke posyandu. Nanti ininya yang ngambil, sasarannya yang deket-deket tuh ngambil, yang jauh-jauh dibawain. Ada yang model begitu. Gitu. Artinya nih kok diserahkan. Menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kondisi di Banjar ya, seperti ini. Jadi
belum semua seperti sekolah dasar, sekolah-sekolah lah yang membawa ompreng itu. Jadi keamanannya lebih pasti terjamin karena tidak dimasak seperti itu. Gitu. Dan keberlanjutannya nih Kak Bu, selama ini masih tetap rutin berjalan gitu, karena kalau 3B kan tidak ada libur kayak sekolah ya. Kalau sekolah jadi, terus habis raportan kan dia libur. Benar-benar. Kalau ini kan di rumah di Posyandu kan tetap jalan. Nah, cuman itu udah distribusinya Senin dan Kamis ada juga yang di Senin saja. Gitu. Seperti itu yang. Setidaknya Niki sangat membantu ya masyarakat yang untuk menjamin kebutuhan gizinya, mulai dari akar rumput ya Bu, dari bakal calon ya, dari calon bayinya sudah dipersiapkan dari ibu hamil nggih. Ya, memang untuk memastikan pemenuhan gizi untuk calon bayi ini, bayi lah itu mulai dari. Karena MBG ini mulainya dari ibu hamil, jadi bukan dari calon pengantin. Jadi dari calon pengantinnya kan sudah pasti yang di sekolah, SMA itu kan sudah tercover dia. Ya artinya sudah sesuai siklus lah ininya. Jadi ibu hamil dipastikan dia mengkonsumsi, mendapatkan nutrisi yang bagus untuk bayi dan ibunya kan gitu. Jadi sebenarnya nanti otomatis status gizi meningkat, angka capaian stunting tuh prevalensinya pasti turun. Apalagi Ibu tadi menjelaskan sesuai data bahwa dari hasil evaluasi itu menunjukkan hal yang positif nggih. Ya, betul. Nah, ini sangat mendukung juga nanti untuk percepatan penurunan stunting, di mana Bali kan kita paling rendah ya, 8,5%. Sudah bagus nggih. Ya, di bawah 10 kita sendirian provinsinya gitu. Diharapkan dengan adanya MBG tentunya sangat membantu kalau bisa seminimal mungkin lah. Jadi ini kan kita bergeraknya di depan, di pencegahan. Makanya nanti kalau ke depannya tentunya harusnya tidak ada lagi atau sedikit lah ada stunting. Yang sekarang prevalensi stunting itu kan yang sudah stunting. Jadi tidak bisa kita lagi kembalikan seperti 100% seperti semula gitu. Nah, ini yang kita bergerak adalah di depan itu mencegah. Menarik sekali ya, mencegah lebih baik ya Bu ya. Iya, harus mengobati. Wah, Ibu menarik sekali ya perbincangan kita kali ini Bu. Niki yang terakhir nih ke Bu. Dengan sudah dijelaskan regulasi dan berjalannya seperti apa saat ini di Bali program MBG 3B ini, kita pengen tahu apa sebenarnya harapan dari BKKBN dan TPK nih ke Bu ke depan terkait implementasinya dari MBG 3B niki di Bali khususnya. Kalau di Bali kami kan berharap sasarannya itu menjangkau lebih luas lagi. Dalam artian seperti yang kita tahu di Karangasem, di Bangli, di Buleleng. Nah, itu lebih tersebar lagi SPPG-nya. Sehingga bisa melayani yang jauh itu, yang terutama yang di bukit-bukit gitu kan. Nah, kemudian perhatian apresiasi terhadap kader, yang kita tahu kader itu kan sukarela, jadi mohon nanti dipertimbangkanlah transportnya itu. Transport kader kan mungkin yang di kota dengan yang di pelosok itu beda lah, dengan risiko dia membawa kan medannya beda, apalagi cuaca buruk. Nah, tentu transport lah, anggaplah transportnya itu dipertimbangkan, jangan disamakan gitu ya. Mungkin lebih besar daripada yang di kota, karena beban kerjanya juga gini. Susah nyari orang sukarela loh. Benar. Sukarela mengabdi itu dengan sekian ribu sehari per orang, dikalikan sekian, kalau banyak dia besar, enggak banyak dia dapatkan gitu. Nah, cuman itu unit costnya mungkin dibedakan lah, jangan dipukul rata gitu sama. Jadi biar kita sesuai berharap dengan kerja-kerjanya. Di samping itu outcome-nya kan kita bisa melayani 3B ini yang jauh rumahnya dari SPPG itu gitu. Lebih merata jadinya. Lebih merata, dan justru yang mereka yang jauh itulah yang sebenarnya berpotensi. Ya, dia lebih butuh karena dia berpotensi berisiko nanti gizinya kurang gitu. Harapan kita sih seperti itu.
Ya mungkin kalau bisa nanti jangkauan SPPG-nya bukan 6 kilo kan gitu, Iya, benar. bisa 10 kilo gitu kan. Jadi tercover semua, itu maksudnya harapannya. Atau ditambah lagi ya, nggih, tambah lagi. SPPG-nya nggih. Jadi karena kita sudah semua ada sebenarnya, artinya sasaran kita punya dengan data by name by address, SDM kita punya yang siap mendistribusikan, mendampingi, mengedukasi, melaporkan dampaknya seperti apa. Nah, kan tinggal apresiasinya, rewardnya seperti itu. Benar. Ya, semoga Semoga tercapai bisa ini nanti harapannya, di tahun 2026 karena ini kan sudah kalau kita lihat turun sering ke bawah di terutama yang Karangasem, Bangli, mereka sangat antusias. Terutama yang ibu hamil, ibu menyusui yang sangat susah. Kadang-kadang kan kalau ibu hamil, ibu menyusui itu bisa diberikan susu, kan gitu kan. Sangat yang, membantu sekali, yang Bu. notabene dia tidak punya bisa beli, nah itu sangat membantu. Terima kasih banyak Bu untuk pembahasannya kali ini. Tribuners, itu tadi pembahasannya sangat lengkap dan kita berharap program MBG ini kita punya pemahaman yang sama bahwa ini bukan hanya sekedar makan, tapi ini lebih ke kesehatan Ibu, kesehatan dari pemenuhan gizi, kualitas sumber daya manusia. Di 2045 kita ingin menciptakan generasi emas, memang betul-betul tercapai. Ya, semoga tercapai Bu. Oke, mari kita dukung ya Bu gerakan MBG ini. Mari kita dukung betul-betul karena MBG ini luar biasa, di samping juga untuk pemenuhan gizi, meningkatkan ekonomi lokal karena harus memakai produk lokal. Sudah ada di Perpresnya itu standarnya ya, standar bangunannya, kemudian tenaga kerjanya diupayakan yang di desa tersebut, bahan-bahan pangan lokalnya diambil dari situ. Ini semua berputar, ekonominya ikut merasakan dampaknya sebenarnya. Ya. Memang pada akhirnya nanti ke kualitas SDM, sumber daya manusia. Terima kasih banyak Bu. Tribuners, jangan lupa saksikan episode podcast kita kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Om Santi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.